Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 yang saya sayangi, bertemu lagi dengan pelajaran akidah akhlak. Namun sebelum masuk pada pelajaran, mari kita awali dengan berdoa bersama-sama dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga hari ini kalian tetap semangat dalam belajar dan selalu sehat. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin, yakni akhlak terpuji. Kalau kemarin kita belajar tentang taat dan ikhlas, sekarang kita akan belajar tentang sikap khauf dan tobat. Sebelum masuk pada materi, kita akan sampaikan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah mengikuti pelajaran ini. Yang pertama, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian khauf menurut bahasa dan istilah, kemudian dapat menjelaskan pengertian tobat menurut bahasa dan istilah. Dan yang ketiga, dapat menunjukkan dalil perintah khauf dengan baik dan benar. Dan yang keempat, dapat menunjukkan dalil perintah taubat dengan baik dan benar. Dan yang kelima, dapat menyebutkan dampak positif khauf dengan baik dan benar. Dan yang keenam, dapat menyebutkan dampak positif taubat dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, tentunya kalian diharapkan dapat menerapkan sikap khauf dan taubat dalam kehidupan sehari-hari. Masuk pada materi yang pertama, yakni sikap khauf. Pengertian khauf dalam bahasa Arab menurut bahasa artinya takut, resah, khawatir ataupun cemas. Kemudian menurut istilah dalam Islam, yakni sikap mental merasa takut kepada Allah. Takut kepada Allah karena kurang sempurna pengabdiannya kepada Allah. Kemudian takut kepada Allah kalau Allah tidak senang padanya. Dan takut kepada Allah akan menghukumnya karena apa yang telah dilakukannya melanggar hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil perintah khauf yang pertama diterangkan di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina hum min khasyati rabbihim musfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Tuhan mereka. Kemudian diterangkan juga di dalam Quran surat Al-Fatir ayat 28. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Adapun dampak positif kalau kita khauf atau takut kepada Allah, yang pertama dapat menjaga kerutinan perbuatan baiknya karena belum yakin kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dapat meningkatkan kualitas perbuatan baiknya karena
mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, tidak menganggap ringan terhadap semua perbuatan dosa, karena semua dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Dan yang terakhir, tidak bangga dengan kebaikan yang telah dilakukan, karena belum yakin kalau kebaikan tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun cara membiasakan diri bersikap khauf, yang pertama, mengingat-ingat dosanya di masa lalu, sebab belum tentu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, melupakan kebaikan di masa lalu, karena belum tentu Allah berkenan menerimanya. Dan yang ketiga, mengukur dirinya dengan orang-orang yang soleh, agar semangat untuk berbuat baik. Kemudian yang keempat, tidak terlalu mendambakan kemewahan dunia yang bersifat sementara. Dan yang terakhir, bersikap hati-hati dalam berusaha sehingga rezeki yang diperoleh halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk pada materi yang kedua, yaitu sikap taubat. Pengertian taubat secara bahasa berarti kembali. Maksudnya bahwa taubat atau secara istilah bisa berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Tobat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh yakni disebut taubatan nasuha. Agar tobat kita diterima oleh Allah, maka harus memperhatikan syarat-syarat tobat yang telah ditentukan. Kemudian dalil perintah agar kita selalu bertobat. Quran Surat An-Nur ayat 31 menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu kepada Allah, hei orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Kemudian juga di dalam Quran Surat Al-Baqarah 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Inilah dalil perintah agar kita taubat. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang perintah taubat. Nanti bisa dilihat di Al-Quran ataupun di buku paket, dibaca dan dihayati maknanya. Kemudian jenis dan syarat taubat. Jenis dan syarat taubat itu dibagi menjadi dua, yaitu satu, taubat menyangkut dosa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Imam Nawawi ada 3 syarat yang harus dilakukan kalau kita mau bertobat kepada Allah. Yang pertama, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Kemudian yang kedua, menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, berniat tidak melakukan dosa lagi selamanya. Apabila tidak terpenuhi ketiga syarat di atas, maka tidak sah tobatnya. Kemudian yang kedua, tobat menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Menurut Imam Nawawi ada 4 syarat yang harus dilakukan. Yang pertama, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri.
Yang kedua, menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Yang ketiga, berniat tidak melakukan dosa lagi selamanya. Kemudian yang keempat, membebaskan diri dari hak manusia yang didolimi dengan cara sebagai berikut. Bila menyangkut harta, dengan cara mengembalikannya, misalnya kita mencuri barang orang lain, agar kita terlepas dari dosa terhadap sesama manusia, harus mengembalikan barang tersebut. Kemudian bila menyangkut perilaku, misalnya mengfitnah, menghibah, maka kita harus minta maaf kepada yang bersangkutan agar tobatnya diterima oleh Allah. Kemudian dampak positif taubat ada dua. Yang pertama, bagi pelakunya sendiri. Yang pertama, akan memperoleh semangat hidup baru karena Allah berkenan menerima tobatnya jika tobatnya dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, dapat memperoleh jalan yang benar setelah menempuh jalan yang sesat. Dan yang ketiga, memperoleh simpati masyarakat lagi seperti dahulu sebelum bertaubat. Dan yang kedua yaitu bagi orang lain termasuk keluarga. Yang pertama, lambat laun dapat mengembalikan nama baik keluarganya. Dan yang kedua, hilangnya kecemasan keluarga dan masyarakat, atau masyarakat tidak khawatir terjadi kejahatan lagi yang ia lakukan. Kemudian cara membiasakan diri bersikap taubat. Yang pertama, tidak memandang remeh terhadap perbuatan dosa sekecil apapun. Dan yang kedua, berusaha menutup perbuatan dosanya dengan perbuatan yang baik. Ketiga, merasa tidak senang apabila melihat orang lain berbuat dosa. Dan yang keempat, banyak bergaul dengan orang-orang yang soleh. Dan yang terakhir, bersikap hati-hati dengan orang yang berakhlak buruk atau durhaka. Sebelum selesai materi ini, akan saya sampaikan tugas yang nanti harus kalian kerjakan, yakni yang pertama, sebutkan 3 perintah taat menurut Quran surat An-Nisa ayat 59 yang kemarin sudah kita pelajari. Dan yang kedua, sebutkan 2 dampak positif perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, jelaskan pengertian khauf menurut istilah. Kemudian yang keempat, jelaskan apakah yang dimaksud taubat nasuha itu. Dan yang kelima, tuliskan 1 dalil saja atau ayat Al-Quran tentang perintah taubat kepada Allah disertai artinya. Inilah tugas, silahkan kalian nanti bisa mencari di buku paket atau buku LKS-mu. Kemudian dikirim ke kantong tugas. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, mari kita beristighfar bersama-sama kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa waqfikni amalan solihah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni
amalan solihah. Sekian, semoga pelajaran hari ini bermanfaat bagi kehidupan kalian. Terima kasih, selamat belajar, semoga selalu sukses. Kita akhiri dengan membaca tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.